Di remang malam Urumqi, seorang anak perawan berwajah mawar menangkap rindu di remang malam Urumqi tanpa kunang-kunang. Seorang lelaki dewasa dengan senjata terpokang membentak kasar, buyarkan kenangan. Ini tahun ke-69 saat jam malam berlaku di seluruh negeri jajahan Republik Tirai Bambu. Seorang anak perawan berwajah mawar memeluk erat kenangan masa kanak-kanak yang hilang. Sedang ayah bundanya pergi, tak pernah kembali. Padahal pintu rumah tak pernah terkunci. 14 Januari 2019. Karahayon Suminar. 2 tahun lalu, saat bertemu dengannya dalam acara perempuan dusun baca puisi di Desa Sena, Batangkuis, saya nyaris tak mengenalinya. Namun pertemuan tak terduga itu rupanya tak menghilangkan sikap kritisnya. Tanpa ekspresi, dia tiba-tiba berkata, "Kamu ini Jawa dari mana toh? Nulis pakai bahasa Jawa tapi bersalahan. Kalau tak paham, tanya sama aku," katanya. Lelaki itu, dialah Karahayon Suminar, sastrawan dan penggiat seni kelahiran Purworejo lebih 70 tahun yang lalu. Mas Yon, begitu dia suka dipanggil, adalah salah seorang sastrawan terkemuka Sumatera Utara hingga hari ini. Berawal dari amanah para guru untuk mengelola majalah dinding di sekolahnya, SMA 1 Purworejo, Jawa Tengah, bakat menulis Mas Yon mulai tumbuh. Setamat SMA, kegemarannya untuk menulis malah keterusan. Bahkan ketika dia kemudian merantau ke Medan pada tahun 1974. Sempat kuliah di STSRI, sekarang ISI Yogyakarta, angin kehidupan kemudian menuntun takdirnya hidup dan menetap di kota Medan. Bagusnya, selama di Medan, bakat menulis Mas Yon justru semakin berkembang. Karya-karyanya, baik puisi, cerpen, esai, dipublikasikan di banyak media nasional terbitan Medan, seperti Harian Waspada, Analisa, Mimbar Umum, Dobrak, dan Sinar Indonesia Baru. Saat ini pun, meski tidak seproduktif dulu, Mas Yon masih tetap menulis, baik esai maupun puisi. Di Medan, Mas Yon pertama kali bergabung dengan Simpasri, yang dulu menjadi tempat berkumpul anak-anak muda kreatif dari IKIP Negeri Medan, USU, maupun para pelajar dari berbagai sekolah dan masyarakat umum.
Dengan bimbingan pelukis Samsul Bahri almarhum, Mas Yon kemudian menulis laporan pameran lukisan yang berlangsung di Simpasri. Baik itu pameran yang dilakukan oleh pelukis Simpasri sendiri maupun oleh pelukis-pelukis nasional yang berpameran di Medan. Sembari tetap menulis, demi memperkaya batinnya, Mas Yon kemudian bergabung dengan komunitas seni yang ada di Taman Budaya Medan, sekarang Taman Budaya Sumatera Utara. Dan selama 2 tahun, dia ikut program KTF atau Kelas Teater dan Film. Masa itu, KTF merupakan program Taman Budaya Medan dalam mempersiapkan diri menyongsong masa depan perteateran dan perfilman di Medan. Pergaulan keseniannya semakin luas ketika dia dirangkul para sastrawan senior seperti Herman K.S., A. Rahim Kahar, dan lain-lain untuk ikut dalam acara arisan sastra dari rumah ke rumah. Atas saran para senior itu pula, kami, kata Mas Yon, para sastrawan muda seperti Kuntara DM, Muhammad Yasmani, Iwan A.R., Tagor, Anak Sitianur, membuat buletin seni selokan. Buletin ini memuat tulisan seni budaya termasuk dari para sastrawan senior tersebut, katanya. Sayang, seiring berjalannya waktu dan kesibukan masing-masing pengelolanya, buletin selokan hanya mampu bertahan selama 1 tahun. Saya sendiri, meski tetap menulis, diterima bekerja di salah satu BUMN, tambah Mas Yon. Setelah pensiun, Mas Yon yang kini menetap di Deli Tua sempat mudik ke Pulau Jawa. Di sana dia tetap menulis, di antaranya menulis cerita pendek berbahasa Jawa, Cerkak, di Harian Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, yang kemudian diterbitkan menjadi buku kumpulan cerkak berjudul Takdir. Selain di Harian Kedaulatan Rakyat, Mas Yon juga menulis di majalah Penyebar Semangat, majalah berbahasa Jawa yang terbit di Surabaya. Kini, meski tak muda lagi, Mas Yon tetap aktif berkesenian. Ia datang dan bergabung dengan Forum Sastrawan Deli Serdang. Dia menulis lagi, dia berpuisi lagi, dia bersama-sama para sastrawan Deli Serdang menghidupkan kembali gairah dunia sastra di Sumatera Utara. Dan dengan gairahnya itu, dia aktif menyusuri berbagai tempat, membaca dan menulis, dan menularkan kemampuan menulisnya pada anak-anak yang lebih muda. Selamat datang kembali, Mas Yon.